Genetika dan pewarisan sifat. Genetika adalah ilmu yang mempelajari hereditas atau pewarisan sifat. Hereditas adalah tentang bagaimana sifat-sifat diturunkan dari induk ke keturunannya. Tetapi, kita tidak dapat mempelajari hereditas tanpa memahami DNA, kromosom, gen, dan sifat. DNA itu mengkode sifat-sifat dan sel tidak dapat berfungsi tanpa adanya DNA. DNA menentukan seberapa tinggi kita, apa warna mata kita, apa warna rambut kita, atau bahkan jika kita beresiko terkena penyakit tertentu. Seluruh kode DNA berada di sebagian besar sel tubuh kita. Kita memiliki banyak DNA yang ketika dipadatkan, ia menjadi satu unit yang disebut kromosom. Manusia memiliki 46 kromosom, 23 kromosom sel sperma dari ayah, dan 23 kromosom sel telur dari ibu. Itu berarti hampir setiap sel tubuh kita memiliki 46 kromosom. Hal ini merupakan kode genetik kita. Hal ini memunculkan pertanyaan seperti, di mana sifat dominan dan resesifnya? Bagaimana dengan alelnya? Dan bagaimana kita mengaturnya di dalam kotak Punnett? Mari kita simak persilangan monohibrid hukum Mendelian inheritance. Sebelum itu, coba kita pikirkan seekor marmut berbulu dan marmut tanpa bulu. Secara umum, marmut yang memiliki bulu itu lebih banyak. Ini karena dikodekan dalam DNA mereka. DNA membentuk gen, dan marmut menerima gen itu dari induknya. Alel adalah sebuah bentuk gen dan sering diwakili oleh huruf. Dalam kasus ini, kita akan menggunakan huruf B untuk bulu marmut. Marmut yang tidak berbulu memiliki dua alel resesif untuk menunjukkan ciri memiliki bulu atau tidak memiliki bulu. Alel resesif biasanya ditandai dengan alel huruf kecil. Secara resesif berarti alel biasanya tidak akan muncul. Satu-satunya cara agar alel resesif muncul yaitu jika tidak ada alel dominan. Alel dominan dilambangkan dengan huruf kapital dan merupakan alel yang akan muncul. Anggap saja sebagai yang mendominasi. Jadi, marmut yang tidak berbulu itu tidak memiliki gen dominan untuk bulu. Dan itulah sebabnya sifat resesif muncul, yaitu marmut jadi tidak berbulu. Nah, itulah yang disebut genotip, yaitu susunan genetik suatu organisme yang dapat direpresentasikan sebagai huruf. Dalam kasus marmut yang tidak berbulu ini dapat direpresentasikan dengan huruf kecil bb. Marmut yang memiliki bulu dapat direpresentasikan sebagai B besar B besar atau B besar B kecil. Marmut ini hanya membutuhkan satu alel dominan agar suatu sifat muncul. Alel yang mendominasi itu berarti resesifnya tersembunyi. Genotip B besar atau B kecil dianggap sebagai homozigot. Homo yang berarti sama dan kasusnya sama. B besar keduanya kapital dan B kecil keduanya huruf kecil. B besar adalah homozigot dominan karena huruf kapital. Dan B kecil adalah homozigot resesif karena huruf kecil. Genotip B besar B kecil dinamakan heterozigot. Hetero yang berarti berbeda sehingga kasusnya pun berbeda. Satu huruf kapital dan satu huruf kecil. Jika kita melihat marmut berbulu, kita bisa langsung tahu bahwa genotipnya bukanlah resesif, karena genotip resesif tidak akan muncul bulu. Tapi, genotip marmut berbulu memiliki dua kemungkinan, bisa jadi homozigot dominan atau heterozigot. Kita dapat melakukan uji persilangan monohibrid untuk menentukan akhirnya. Monohibrid. Mono yang artinya satu karena berfokus pada satu sifat. Dalam kasus ini yaitu bulu. Maka kita perlu membuat kotak Punnett seperti ini.
Dalam persilangan ini, kita akan menyilangkan dua marmut heterozigot. Jadi, langkah pertama yaitu cari tahu genotip induknya. Heterozigot, yaitu B besar B kecil disilangkan dengan B besar B kecil. Langkah kedua yaitu tempatkan satu induk di sepanjang bagian atas kotak punet di luar kotak punet, seperti ini. Dan tempatkan induk lainnya di sepanjang kiri kotak punet di luar kotak punet, seperti ini. Kemudian langkah yang ketiga, silangkan genotipnya, seperti ini. Untuk tujuan pemformatan, huruf kapital selalu berada di depan. Hasil genotip yang kita dapatkan di kotak ini akan menjadi keturunan atau bayi marmut. Bisa kita simpulkan bahwa rasio genotipnya yaitu 1 homozigot dominan berbanding 2 heterozigot berbanding 1 homozigot resesif. Atau dalam bentuk persentase yaitu 50% heterozigot, 25% homozigot dominan, 25% homozigot resesif. Lalu bagaimana fenotipnya? Fenotip akan menjadi ciri fisik sebuah organisme. Dalam kasus marmut ini, kita akan tahu apakah marmut akan memiliki bulu atau tidak. Genotip yang memiliki alel dominasi, mereka akan memiliki bulu. Jadi, 3 dari 4 genotip marmut tersebut memiliki bulu, yaitu 1 homozigot dominan dan 2 heterozigot. Genotip dengan alel resesif tidak akan memiliki bulu. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa rasio fenotipnya adalah 3 marmut berbulu berbanding 1 marmut tidak berbulu. Atau dalam bentuk persentase, yaitu 75% marmut berbulu, 25% marmut tidak berbulu.